itu CIA keluarkan dana jutaan dolar untuk membayar demonstran di Iran. Demonstran itu dibayar, kemudian para pemuka masyarakat dan militer pun mereka bayar, menyogok untuk menjatuhkan pemerintahan ini. Jadi Arab Saudi mendanai industri pertahanan Amerika untuk menciptakan senjata-senjata modern, dan ini yang kelak dipakai untuk nyerang Iran, nyerang Palestina. Selama Selat itu masih blokade sama Amerika, maka perang masih berjalan. Permintaan Trump supaya Iran menghentikan produksi senjata balistik itu, ya itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena PBB sekalipun tidak melarang. Belum ada ceritanya gencatan senjata itu sepihak. Gitu? Gencatan senjata kan kesepakatan dua belah pihak yang berperang. Ini sepihak. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat kita semua, Bung Pitan Daslani. Selamat datang, Bung Pitan. Mantap, mantap. Bung Pitan ini wartawan senior sekaligus pengamat hubungan internasional. Bung Pitan, kemarin sudah hampir nih selesai gencatan senjata, tapi kemudian Trump memutuskan sepihak kelihatannya bahwa gencatan senjata ini diperpanjang sampai tidak ada batas waktu. Betul, gimana tuh? Betul. Jadi ini saya rewind sedikit ya. Jadi tahun 2009, di zaman Presiden Obama ya. Ya, Presiden Obama itu sebenarnya Amerika sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan Iran supaya tidak terjadi perang seperti begini. Di zaman Obama. Jadi zaman Obama itu Presiden Obama mengirim 2 surat kepada pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatullah Ali Khamenei almarhum. 2 surat itu isinya adalah niat Amerika untuk melakukan normalisasi hubungan. Untuk dinormalkan kembali hubungan. Gitu. Itulah rencana Presiden Obama waktu itu. Dia kirim 2 surat. Kemudian dia membuat video ucapan selamat pada saat Iran merayakan Tahun Baru, Nowruz. Nah, di video itu dia ucapkan selamat kepada rakyat Iran dan dia katakan sudah tiba saatnya kita memulai sesuatu awal yang baru. Lembaran baru, kira-kira begitu. Itu. Jadi niatnya sudah ada. Andai kata itu diteruskan, perang ini tidak terjadi. Begitu. Jadi hubungan itu seharusnya sudah bisa meredah sejak tahun 2009 itu, karena sudah ada rencana niat baik dari Presiden Obama waktu itu. Nah, kemudian tetapi kan Obama selesai diganti Trump di masa jabatan pertama. Kemudian Joe Biden, lalu Trump lagi gitu ya. Hubungannya makin rusak. Jadi kalau dulu tidak ada yang berusaha melanggengkan. Tidak ada yang. Jadi kalau dulu strategi Obama itu dilanjutkan, ini perang tidak terjadi. Bahkan hubungan sudah bisa jadi baik kembali gitu. Ya, karena sudah dia kasih ucapan selamat dan kirim 2 surat untuk menormalisasi hubungan dengan Iran waktu itu. Nah, tetapi di zaman ini kan tidak terjadi. Nah, jadi orang sekarang bertanya, kenapa satu negara berkembang seperti Iran bisa melawan, bertahan, dan menyusahkan satu negara superpower? Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Negara yang dianggap negara berkembang, yang disanksi selama 47 tahun, masih bisa bertahan, berhadapan dengan negara dengan militer terkuat di dunia, dan ternyata Iran tidak kalah menghadapi ini. Ini kenapa? Nah, bisa kita analisis dari berbagai segi, tapi saya mau lihat dari sisi intelijen. Begini, ada campur tangan CIA. Sejak tahun 15 Agustus 1953, itu pejabat CIA yang bernama Donald Wilber. Donald Wilber ini menulis konsep dekret daripada Muhammad Shah Reza Pahlavi untuk memberhentikan Perdana Menteri Muhammad Mossadegh waktu itu, dan mengangkat Jenderal Shahedi sebagai penggantinya. Pengganti Mossadegh. Nah, jadi ketika diumumkan dekret daripada Shah Reza Pahlavi itu, pendukung Perdana Menteri Mossadegh ngamuk, demonstrasi besar-besaran, menyerbu rumah gedung-gedung pemerintah, sehingga Shah Reza Pahlavi waktu itu melarikan diri ke Baghdad. Kemudian dia terbang ke Roma waktu itu. Dia tinggal di Roma. Di dalam negeri ini lagi kacau karena waktu itu CIA dengan MI6 Inggris berkolaborasi untuk menggulingkan pemerintahan Mossadegh. Kenapa mereka mau menggulingkan pemerintahan?
Karena parlemen Iran waktu itu keluarkan undang-undang untuk melakukan nasionalisasi perusahaan tambang. Yang dimiliki oleh Amerika dan Iya, Inggris. nasionalisasi perusahaan tambang. Lalu Mossadegh melaksanakan amanat daripada parlemennya itu, dia menasionalisasi termasuk perusahaan yang kemudian bernama British Petroleum itu. Iya. Sehingga Inggris marah waktu itu, membujuk kepada Presiden Truman, tapi Truman tidak mau. Akhirnya ketika Presiden Dwight Eisenhower mengganti, Eisenhower terima tawaran itu, sehingga CIA ditugaskan bekerja sama dengan MI6 untuk menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh. Itu sejarahnya. Jadi 15 Agustus 53 itu Donald Wilber, pejabat CIA, bikin dekret itu dan diumumkan oleh Reza Pahlavi waktu itu. Nah, itu tanggal 15 Agustus 1953. Tanggal 16, 17, 18 itu CIA keluarkan dana jutaan dolar untuk membayar demonstran di Iran. Demonstran itu dibayar, kemudian para pemuka masyarakat dan militer pun mereka bayar untuk menyogok untuk menggulingkan, menjatuhkan pemerintahan ini dan mendukung Jenderal Shahedi waktu itu sebagai penggantinya. Ini huru-hara waktu itu sampai lebih dari 300 orang tewas di Teheran saja, itu lebih dari 300 orang tewas. Jangan dulu Bang, itu berarti di belakangnya Amerika sama Inggris ya? CIA yang bermain. Oh, CIA. CIA yang bermain itu. Nah, lalu pada tanggal 19 November, setelah 4 hari demo besar-besaran itu, Mossadegh berusaha melarikan diri tapi ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, kemudian keluar dari situ dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup, dan beliau meninggal tahun 1967. Nah, dari situ Iran sudah belajar bahwa dalam keadaan kerusuhan, intelijen asing masuk untuk mengacak-acak negaranya. Itu pelajaran yang didapat sejak tahun 1953. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan perang sekarang. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengumpulkan para duta besar di Iran. Lalu beliau umumkan bahwa ada terjadi banyak kejanggalan dalam demonstrasi sejak Januari. Kenapa? Karena ribuan orang yang turun berdemonstrasi ini adalah orang Iran semua. Tapi kenapa bisa terjadi 350 masjid dibakar di Iran? Siapa bisa terima dengan akal sehat bahwa orang Iran yang sangat Islami bisa membakar 350 tempat ibadahnya sendiri? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Impossible. Itu impossible. Nah, di situ timbul dugaan. Ini berarti ada yang bermain. Cerita tahun 1953 ini terulang lagi di sini. CIA lagi ya? CIA lagi bermain di situ. Amerika lagi bermain di situ. Itu penjelasan dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tentang terbakarnya 350 masjid itu. Di samping itu, para demonstran yang meninggal dalam demonstrasi itu, kata Menlunya, itu mati setelah ditembak dari belakang. Bukan dari depan? Bukan dari depan. Padahal petugas yang membubarkan demonstran itu kan selalu di depan. Keamanan pemerintah dari depannya? Itu di selalu depan. Bagaimana bisa mereka ditembak dari belakang? Nah, itu menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan ini cerita 1953 ini terulang lagi di sini. Nah, Iran belajar dari situ. Iran belajar dari pengalaman bahwa ketika terjadi kekacauan, agen intelijen asing masuk untuk menghancurkan satu negara. Itu pelajaran yang sangat mahal sejak 1953. Itu yang menyebabkan orang yang tadinya demonstrasi untuk melawan pemerintah, menjatuhkan rejim, ternyata berbalik lagi karena mereka sudah menyadari ini. Dia sadar ada asing masuk. Faktor yang kedua adalah tadinya mereka mau melawan pemerintah untuk menjatuhkan rejim, tapi setelah lihat kantornya hancur, rumahnya hancur kena bom, saudara sanak keluarganya pada mati semua. Marah dia. Dia marah sama Amerika. Dia marah sama siapa yang merusak kan? Nah, dia tahu Amerika. Dia tahu, oh ini Amerika yang bom ini. Makanya orang-orang yang tadinya demo atas hasutan dari luar untuk menggantikan rejim itu, jadi berbalik karena dia menjadi korban. Keluarganya pada mati semua. Ya tuh, dia menjadi korban. Itu sebabnya mereka berbalik lagi. Jadi jangan dulu Bang, waktu tahun 53 itu kan CIA berada di belakang. Betul. Didukung juga MI6. Ya, MI6. Apakah sekarang ini selain Amerika tapi ada Mossad, beda lagi? Betul. Kalau Mossad sudah bekerja sejak tahun 2016. Di Iran. Untuk
untuk operasi menghancurkan Iran itu sejak tahun 2016. Itu yang dalam catatan saya. Jadi memang satu contoh misalnya, ketika Juni 2025 terjadi pengeboman Israel di Iran itu, bagaimana ceritanya drone-drone yang ditembak ke pusat-pusat nuklir itu ditembakkan dari dalam Iran sendiri. Karena agen Mossad itu sudah berada di Iran dan ketika terjadi penyerangan dari udara, mereka lakukan serangan serentak dengan drone yang ditembakkan dari dalam Iran sendiri ke sasaran-sasaran itu. Bukan dari luar? Bukan dari luar. Berarti mereka sudah beroperasi dari dalam. Sudah lama berarti ya? Itu yang terjadi. Itu juga yang terjadi ketika Ismail Haniyeh terbunuh kan? Di Iran. Ismail Haniyeh, pimpinannya Hamas. Ismail Haniyeh terbunuh, di begitu Iran. juga, ya toh? Ya. Seperti itu juga. Jadi apa yang kita mau katakan? Berarti dalam keadaan kerusuhan itu sangat rawan bagi intelijen asing untuk masuk, untuk mengacaukan suasana. Menyusup ya? Menyusup masuk. Saya punya pengalaman, Pak Abraham. Ketika Jakarta lagi terbakar, 1998. Saya tiba-tiba ditelepon oleh seorang wakil duta besar untuk ketemu. Nah, setelah ketemu, lalu dia katakan, coba Bapak jelaskan, apa sebabnya komando dari Cilangkap dengan Makodam Jaya tidak sinkron? Coba. Di Cilangkap waktu itu ada Panglima ABRI, di sini ada Pangkodam Jaya kan, gitu. Jadi saya tanya, Bapak tahu dari mana? Saya balik tanya lagi, Bapak tahu dari mana? Dia bilang kami tahu. Artinya apa? Ketika terjadi gejolak di dalam negeri, itu pihak-pihak asing itu punya kepentingan untuk cawe-cawe. Iya, untuk bermain di situ. Nah, ini terjadi di Iran seperti begitu. Jadi Iran sudah belajar dari pengalaman sejarahnya bahwa terjadi kekacauan, apabila terjadi kekacauan, maka mereka justru akan dirugikan oleh campur tangan asing yang ingin merusak persatuan dan menghancurkan negaranya. Nah, awal perang ini Trump katakan tujuannya adalah pertama mengganti rejim. Gitu. Lalu dia Israel mengebom Iran dan tewas pemimpin tertingginya. Ali Khamenei kan, waktu itu pernyataan yang keluar dari Pentagon itu bahwa kita sudah hancurkan kepala ular. Begitu rejim sudah jatuh. Nah, hancur kepala. Jadi dalam definisi mereka itu bahwa sebentar lagi rejimnya jatuh, gitu. Ternyata lupa Amerika ini, dia tidak belajar peta. Sistem pertahanan Iran itu, pertahanan Iran itu adalah mosaic defense. Terdesentralisasi. Tidak sentralisasi. Iran itu mosaic defense. Jadi meskipun Pentagon bilang kepala ularnya sudah dihancurkan, badannya hidup, nggak mati-mati. Jadi apa? Jadi kayak seperti di kita misalnya. Kodam-kodam itu diberikan kewenangan untuk melakukan respons apabila terjadi ancaman terhadap negaranya. Dan mereka itu begitu kuat desentralisasi kekuasaan militernya sehingga tidak bisa dihancurkan di satu tempat lalu yang lain ikut hancur, tidak bisa. Itu rahasianya kenapa Iran tetap kuat bertahan sampai hari ini ya. Jadi yang pertama dia belajar dari pengalaman intervensi asing tahun 53. Yang kedua, sistem pertahanan itu mosaic defense, terdesentralisasi sehingga tidak bisa ditaklukkan. Yang ketiga, dia punya ketahanan budaya, cultural defense. Nah, ini yang orang tidak tahu. Cultural defense ini kan tidak bisa dilawan dengan senjata. Cultural defense ini apa? Orang Iran itu, Iran ini kan pemerintahannya itu kan pemerintahan para mullah. Gitu. Dan suara dari para mullah itu dianggap sebagai satu fatwa yang tidak mungkin dia langgar. Dia taat gitu. Jadi ketika ulamanya katakan bertahan, menyerang, dia mau mati untuk itu. Dia bangga untuk membela negaranya gitu. Nah, dan rakyatnya ikut ya. Rakyatnya ikut. Nah, ini cultural defense ini Amerika tidak perhitungkan. Cultural defense. Jadi ketahanan budayanya itu sangat kuat begitu ya. Jadi inilah Iran. Nah, itu sebabnya satu negara superpower bahkan mengklaim diri negara dengan militer terkuat di dunia. Kenapa tidak bisa menghancurkan
menaklukkan negara berkembang yang bernama Iran ini. Yang diembargo. Diembargo begitu lama. Ternyata dia masih kuat bertahan dan dia bisa melawan. Bahkan sekarang permainannya terbalik. Kemarin Trump membuat Pernyataan. jadi 1 hari sebelum berakhirnya gencatan senjata 22 Oktober hari ini, jadi kemarin itu Trump keluarkan pernyataan bahwa ini pernyataan saya yang terakhir. Saya sudah sampai di batas kesabaran saya. Gertak ya? Gertak ya. Saya sudah sampai di ultimatum batas kesabaran saya. Kalau Iran tidak lakukan perundingan dan tidak mencapai kata sepakat, maka bom-bom akan menghancur seluruh Iran. Semua pusat pembangkit listrik akan dihancurkan. Semua jaringan militer akan dihancurkan. Semua jalan dan jembatan akan dihancurkan. Dia umumkan pada seluruh dunia. Dan dia bilang Iran menjadi zaman batu. Ya, dia akan kembalikan ke zaman batu. Kan begitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tadi pagi dia berubah pikiran lagi. Kenapa? Karena Wapres Iran sudah siap bawa delegasi ke Islamabad untuk perundingan. Wapres Amerika, JD Vance sudah siap bawa delegasi ke Islamabad untuk perundingan. Iran nggak mau hadir. Iran tidak mau hadir sama sekali. Nah, bayangkan kalau delegasi Amerika tiba, lalu Iran tidak hadir, kan malu jadinya. Nah, akhirnya apa? Jenderal Azim Munir, Panglima Militer Pakistan, bolak-balik pergi ke Iran untuk membujuk. Ini kalau kamu tidak datang, saya sebagai tuan rumah bagaimana? Kan begitu kan? Iran bilang tidak bisa. Kalau Amerika itu berubah posisinya, baru kita akan hadir. Iran bilang begitu. Selama ini Amerika tidak berubah, Iran tidak mau hadir. Bahkan Bagher Ghalibaf, ketua parlemennya katakan, kita akan mainkan kartu-kartu truf kita. Dia bilang begitu. Jadi semakin dia tantang balik gitu. Kita akan mainkan kartu-kartu truf kita. Nah, sehingga Amerika jadi ngeper, lalu dicarilah bahasa yang kelihatannya elegan, tetapi secara diplomasi itu menggambarkan kekalahan. Yaitu apa? Dia sudah gertak bilang sudah sampai ke batas kesabarannya, tapi tiba-tiba berubah pikiran, lalu Presiden Trump ini umumkan bahwa gencatan senjata diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai Iran datang membawa usul-usul baru untuk menghentikan peperangan ini secara permanen. Iran bilang kan sudah saya kasih itu usul itu. Yang 10 itu. Yang 10 itu kan, Iran sudah begitu. Nah, sekarang Trump menunggu supaya usul-usul ini direvisi dan harus sedemikian rupa yang sesuai dengan keinginan Amerika supaya bisa terjadi perdamaian yang langgeng. Iran tidak akan lakukan itu. Iran tidak akan lakukan. Jadi permintaan Trump ini tidak akan dipenuhi oleh Iran. Dan pertama adalah secara mekanisme perundingan, namanya gencatan senjata itu selalu merupakan hasil daripada satu pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bersama, kan begitu. Bertemu menghasilkan kesepakatan bersama, kita berhenti tembak-menembak selama berapa hari, misalnya begitu. Ini kan tidak ada pertemuan. Tiba-tiba Presiden Trump umumkan di sosial media. Makanya Iran bilang jadi sepihak ya? Sepihak. Belum ada ceritanya gencatan senjata itu sepihak. Gitu? Gencatan senjata kan kesepakatan dua belah pihak yang berperang. Ini sepihak. Makanya juru bicara parlemen Iran katakan, kami tidak mengakui adanya gencatan senjata itu. Lalu Menlu Abbas Araghchi katakan, selama Selat itu masih blokade sama Amerika, maka perang masih berjalan. Seperti itu. Bung Pitan, berarti kalau ini sepihak dan Iran tidak mengakui, maka bisa terjadi eskalasi ya, kalau misalnya Amerika ngotot terus melakukan blokade di luar Selat Hormuz ya? Betul. Begini, jadi tanggal 19 ya, kemarin ya, itu kan kapal tanker Tiffany namanya, itu dicegat dan disita oleh Angkatan Laut Amerika di Laut Bengal di ujung India itu. Ujung India itu. Itu membawa minyak Iran. Tujuan? Tujuan untuk menjual keluar, mau dijual. Jadi ketika sampai itu dicegat dan diambil itu minyak kapalnya dan minyaknya. Nah, sebelumnya itu tanggal 21 kemarin. Sebelumnya tanggal 19 itu kan kapal yang bernama Tosca. Kapal kargo itu keluar dari Cina. Dari Cina membawa kargo, itu kapal sepanjang 270
4 meter kapal kargo itu. Kargo besar sekali itu, 274 meter. Membawa kargo dari Cina, dia singgah di Port Klang di Malaysia. Kemudian dari situ dia keluar dengan tujuan pergi ke Bandar Abbas di Selat Hormuz. Tapi ketika sampai di bagian utara daripada Laut Arabia, gitu, waktu mau masuk ke Selat Oman, ditembak di lambungnya. Kemudian kapalnya berhenti, lalu Angkatan Laut Amerika masuk ke situ dan menyita kapal itu dengan kargo-kargonya. Trump katakan ini hadiah untuk dia, kan begitu. Jadi kan? Dia bajak ya? Dia bajak itu. Nah, makanya Ketua Parlemen Iran katakan ini bajak laut. Dia bilang begitu. Ini bajak laut karena terjadi ketika gencatan senjata masih berlangsung, kan begitu. Nah, jadi sekarang orang bertanya, ini dari sini perang ini akan kemana? Nah, saya sudah katakan bahwa kalau perang ini berlanjut, itu Amerika ini sprinter, akan kehabisan napas, sementara Iran itu pelari maraton. Lambangnya, simbolnya begitu. Jadi dia tahu mengatur napas, dan sekarang dia yang mengatur permainan perang ini. Dia yang mengatur temponya perang ini, iramanya diatur sama Iran sekarang. Nah, sementara Amerika sekarang ini dalam posisi mencari exit strategis supaya bisa keluar secara terhormat. Makanya umumkan gencatan senjata juga sepihak dan tidak diakui juga senjata itu. Itu artinya Iran akan tetap bertahan dan menyerang Amerika, dan Amerika sekarang cara beroperasinya adalah angkatan lautnya beroperasi di seluruh dunia untuk mencari di mana ada kapal Iran, di situ diambil. Itu strateginya. Itu strateginya sekarang. Di mana ada kapal Iran dia akan ambil di situ. Nah, apa artinya itu? Itu berarti bahwa perang ini akan berlanjut dan tidak tahu sampai kapan berakhir. Tidak tahu sampai kapan berakhir. Nah, sekarang kita harus lihat apakah Presiden Trump akan menurunkan gengsinya dan tuntutannya, atau dia akan terus bertahan. Jawabannya ada di rakyat Amerika. Polling yang dilakukan oleh BBC dan satu pollster di Amerika itu kemarin mengumumkan bahwa approval rating Presiden Trump itu di bulan April turun dari 38% ke 30%, dan kalau perang ini berlanjut akan turun lagi. Artinya dengan dia teruskan dengan kebijakan perang ini, masyarakat Amerika melihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi mereka. Harga barangnya pada naik, semua kan begitu kan. Nah, di situ itu yang membuat masyarakat akan berubah pikiran kalau nanti di pemilihan paruh waktu di November nanti. Itu bisa terjadi kalau Demokrat menguasai Kongres, maka bisa berbahaya bagi posisi Trump ke depan. Jadi berarti politik domestik Amerika juga ini sedang bergejolak ya? Sedang bergejolak. Membuat Trump semakin kebingungan ya? Betul. Jadi memang sebenarnya itu cara yang terbaik itu sebenarnya adalah kalau dulu melanjutkan kebijakan Presiden Obama, maka Amerika dengan Iran sudah bersahabat sekarang. Dan tidak ada perang. Dan tidak ada perang ini. Tapi tidak ada yang melanjutkan. Tapi tidak melanjutkan karena setelah Obama kan diganti sama Trump di periode pertama. Begitu Trump ganti di periode pertama, dia langsung cabut Amerika keluar dari perjanjian JCPOA itu. Perjanjian pembatasan senjata nuklir itu. Nah, jadi orang bertanya, kok sudah ada perjanjian itu, tapi kenapa Iran masih produksi peluru kendali balistik dan menyerang Israel dan negara-negara Arab? Begini jawabannya, karena menurut resolusi 2231 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada 20 Juli 2015 itu, Iran tidak dilarang secara eksplisit untuk melakukan produksi senjata balistik. Tapi resolusi itu hanya menghimbau, kalimatnya itu hanya menghimbau kepada Iran untuk menahan diri dari memproduksi balistik misail yang berpotensi dipasang hulu ledak nuklir. Kalimatnya sangat halus seperti itu. Himbauan meminta Iran menahan diri. Sehingga bagi Iran itu secara hukum tidak kuat. Betul. Dia terus melanjutkan itu. Nah, bahkan itu berlaku mulai dari 18 Oktober 2015 sampai 18 Oktober 2023 kemarin. Jadi himbauan itu pun sudah berakhir
Sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Jadi tidak bisa Amerika meminta Iran menghentikan ini, tidak bisa. Dengan Siapa alasan dia? itu ya, karena sudah berhadir. Karena PBB sekalipun, Dewan Keamanan sekalipun hanya menghimbau. Hanya menghimbau dan tidak ada sanksi hukumnya di situ. Hanya menghimbau. Nah, sehingga sekarang ketika Trump salah satu dari 15 permintaannya itu minta bahwa Iran harus menghentikan nuklirnya sama sekali, harus menghentikan program balistik misilnya, Presiden Pezeskian, Masud Pezeskian katakan, kamu siapa kok mau melarang saya membuat senjata untuk mempertahankan diri? Kan begitu. Jadi ketentuan permintaan Trump dalam 15 tuntutan supaya Iran menghentikan produksi senjata balistik itu, ya itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena PBB sekalipun tidak melarang, hanya menghimbau, dan sudah berakhir juga himbauan itu pada 18 Oktober 2023. Jadi berarti sebenarnya selama Iran diembargo dan dia mengembangkan senjata balistik, itu sebenarnya tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Karena resolusi itu cuma menghimbau. Cuma menghimbau dan sudah berakhir pula. Ya, sudah berakhir. Pakai kata-kata menahan diri. Menahan diri. Iya. Menghimbau agar Iran menahan diri untuk tidak membuat senjata balistik yang bisa dipasang hulu ledak nuklir. Itu kalimatnya, resolusinya begitu. Dan tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi kan? Oke. Jadi ketika Amerika menuntut supaya Iran harus menghentikan produksi balistik misil, secara hukum internasional salah. Apa dasar hukumnya? Iya, nggak ada. Nggak ada, itu salah. Itu sebabnya ketika dimajukan itu dalam perlindungan yang pertama, Iran bilang nggak bisa, kamu nggak punya hak melarang saya mempertahankan diri. Begitu konteks hukum internasional seperti itu. Makanya deadlock itu hari ini. Makanya deadlock gitu. Makanya deadlock. Karena memang Amerika tidak memahami isi resolusi. Dia tidak memahami. Saya pikir mungkin Mr. Trump juga tidak baca resolusi itu. Kalau dia baca, kan tidak ada, apalagi di dalam perjanjian internasional itu tidak pernah ada sanksi pidana. Betul. Itu selalu traktat-traktat internasional itu secara umum saja nanti negara yang menandatangani dan meratifikasi itu membuat turunannya, produknya, karena supaya bisa dijuntokan seperti begitu. Jadi berarti ketika utusan Amerika yang terdiri dari Wapres JD Vance dan 2 orang yang berlatar belakang pengusaha menghadapi para diplomat ulung Iran di Pakistan. Beda kelas, Pak. Beda kelas. Karena orang-orang ini tidak membaca resolusi itu. Beda kelas. Oke. Itu Menteri Luar Negeri Iran itu, dia berdiplomasi bukan hanya dari kata-kata, tapi dari gestur, roman mukanya. Roman muka. Dari cara mengekspresi wajahnya, itu matang sekali. Matang ya? Matang sekali. Jadi beda kelas ya? Beda kelas gitu. Beda kelas. Sehingga apa? Itu sebabnya satu pakai bahasa bisnis, satu pakai bahasa diplomasi kan, tidak ketemu. Iya. Tidak ketemu. Nah, apalagi kemarin itu ada berita yang cukup mengagetkan. Di tengah perang yang sedang berlangsung ini, tiba-tiba ada satu delegasi yang kabarnya itu diutus oleh BOP-nya bentukan Donald Trump, datang ke Dubai untuk melakukan perundingan dengan perusahaan infrastruktur pelabuhan terbesar di Uni Arab Emirat untuk membangun jembatan di Dubai, di Gaza, dan memulai pekerjaan rekonstruksi dan penyediaan lapangan kerja di Gaza. Nah, ini diam-diam orang lagi ngurus ini, tiba-tiba bisnis udah jalan di sana ini. Anak mantunya Trump yang ke sana. Itu anak mantunya Jared Kushner kan. Iya, yang pengusaha. Dia yang menulis master plan untuk rekonstruksi kan. Jadi dia mengambil kesempatan orang sementara perang ini sudah jalan negosiasi dengan Uni Arab Emirat untuk membangun Gaza. Mulai membangun Gaza, rekonstruksi dengan membangun pelabuhan di Gaza dan mulai membuat rencana rekonstruksi di Gaza. Dan sebenarnya kalau kita lihat blueprint dari BOP itu lebih banyak merugikan Palestina ya. Betul. Bung Pitan, kalau lebih banyak merugikan Palestina, lebih banyak merugikan saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana sih peran negara-negara Teluk ini, Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar dan lain sebagainya? Begini, jadi apakah dia berpihak ke Iran atau justru sebaliknya? Ini menarik sekali pertanyaan ini. Negara-negara Arab itu, jadi Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Arab Emirat, Yordan, ini adalah sekutu Amerika non NATO. Saya kasih contoh Arab Saudi. 8 Juni 1974.
itu putra mahkota Fahd yang kemudian jadi Raja Fahd. Oke, Raja Fahd. Pergi ke Washington, ketemu dengan Henry Kissinger, tanda tangani perjanjian yang kemudian dikenal dengan petrodollar itu. Oke. Jadi sejak itu semua transaksi perdagangan minyak Arab itu dilakukan dalam US dollar. Akhirnya diikuti oleh semua negara. Kemudian Amerika kasih bantuan persenjataan dan payung militer untuk pengamanan. Nah, bahkan November 2025 putra mahkota yang sekarang MBS ketemu Presiden Donald Trump dan membicarakan tentang rencana investasi Arab Saudi sebesar 600 miliar dolar di Amerika. Oke. Kemudian diperkuat lagi pada Januari 2026 ini dalam kunjungan adiknya yang jadi Menteri Pertahanan, Khalid bin Salman, ketemu Menhan Amerika Pete Hegseth untuk mengkonfirmasikan komitmen investasi 600 miliar dolar untuk tujuannya adalah untuk mendanai penguatan industri pertahanan Amerika. Jadi Arab Saudi mendanai industri pertahanan Amerika untuk menciptakan senjata-senjata modern, dan ini yang kelak dipakai untuk nyerang Iran, nyerang Palestina dan segala macam. Ini duitnya Arab Saudi, dan menurut pertemuan Januari 2026 itu antara kedua Menhan itu, rencana 600 miliar dolar ini akan ditingkatkan sampai 1 triliun dolar investasi Arab Saudi di bidang pertahanan dan energi di Amerika. Nah, inilah Arab Saudi. Inilah Arab Saudi yang menghantam saudaranya sendiri. Yang menghantam saudaranya sendiri. Inilah Arab Saudi. Itu sebabnya maka kemarin itu kan bahkan sejak 2023, 2024 itu Houthi sudah menghantam Aramco. Houthi udah tembakan rudal drone-nya ke depot minyak Aramco di Jeddah. Dan dalam perang kemarin kan juga diserang lagi Aramco. Kemudian fasilitas-fasilitas strategis di Arab Saudi diserang juga sama Iran. Gitu. Karena dia udah tahu. Wah, ini tetangga yang kira-kira begitu. Makanya dia serang ini Arab Saudi sekarang. Jadi permainan sekarang ini begitu besar investasi Arab Saudi untuk membangun persenjataan Amerika. Dan padahal persenjataan itu dipakai perang ke Iran dan di Palestina mungkin. Nah, itulah masalahnya kan. Itulah masalahnya. Nah, ini bahkan yang bantu Iran justru bukan negara-negara Arab. Justru yang bantu Iran adalah Cina dan Rusia. Gitu loh. Jadi ditambah proksi aja ya? Iya, jadi sejak tahun 1957. Jadi ini sedikit kita rewind ya. Jadi tadi kita cerita tentang penggulingan Perdana Menteri Mossadegh ya. Itu 19 Agustus 1993. Pada tahun yang sama, 8 Desember 1953, Presiden Dwight Eisenhower, Presiden Amerika, berpidato di sidang umum PBB dan memperkenalkan program yang bernama Atom for Peace. Atom for Peace. Itu pidato di sidang umum PBB 8 Desember 1953. Nah, atas dasar pidato itu, maka pada tahun 1957 Amerika mulai membangun program nuklir Iran. Amerika yang membangun itu pada tahun 1997. Waktu zamannya Shah Pahlavi. Shah Pahlavi, Amerika yang bangun itu. Dia masih akrab ya? Akrab. Karena kan Perdana Menteri Mossadegh sudah digulingkan, jatuh. Dan Reza ini orangnya Amerika. Reza orangnya Amerika, maka dibangunlah 23 sampai tahun 67 sudah ada 23 reaktor sipil untuk listrik dan macam-macam keperluan. Tapi kemudian terjadi revolusi Iran tahun 79. Februari 79 kan ya. 79 revolusi Iran, lalu pemerintahan dinasti Reza Pahlavi jatuh terguling, diganti oleh rejim Ayatullah Ruhollah Khomeini. Rejim Mullah mulai berkuasa. Rejim Mullah mulai berkuasa dari situ. Nah,
Sejak itu sanksi mulai dijatuhkan. Amerika dan negara Barat mulai jatuhkan sanksi. Karena dia nggak setuju dengan rejim Mullah. Dia nggak setuju ini. Sanksi mulai berjatuhan di mana-mana, diblokir semua perdagangan Iran, diblokir. Itu sebabnya Iran mulai mempertahankan diri. Dia sudah berhitung satu waktu kita akan diserang kalau begini ceritanya. Setelah ekonomi kita hancur, pasti secara fisik dia diserang. Makanya dia mulai memperkuat pertahanan militernya, gitu loh. Jadi dia mulai membangun Dia mulai membangun jauh-jauh hari. Artinya apa? Apa yang harus kita belajar dari Iran, meskipun dalam kondisi demikian, kita harus belajar bahwa Iran ini mampu membaca jarak jauh. Visioner ya? Visioner, dia sudah baca jarak jauh. Kalau begini gejalanya, kalau kita sudah disanksi secara ekonomi, berarti ke depan dia akan sanksi kita secara militer dan secara macam-macam. Makanya dia mempersiapkan diri. Tadinya reaktor-reaktor untuk sipil itu, setelah terjadi revolusi Iran, maka Iran mulai mengimpor peralatan centrifuge dan lain-lain itu dari Pakistan dan Cina untuk melakukan pengayaan uranium. Begitu ceritanya. Karena dia ingin mempertahankan diri. Dia ingin mempertahankan diri. Bukan melakukan serangan. Bukan, itu untuk mempertahankan diri. Nah, tapi kemudian ceritanya adalah 14 Juli 2015 itu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina ditambah Jerman dan Uni Eropa membawa Iran ke meja perundingan yang menghasilkan Joint Comprehensive Plan of Action itu, JCPOA itu, yang membatasi program nuklir Iran itu ke pengayaan uranium itu ke 30,67% sebanyak kurang dari 300 kg. Itu pembatasannya. Nah, tapi kemudian laporan 2 hari sebelum perang kemarin itu 26 Februari 2026 ini keluar laporan International Atomic Energy Agency bahwa sudah mencapai 440 kg sehingga hanya perlu sedikit waktu naik jadi 80%. Itu sudah 60%, naik jadi 80%, sudah bikin 11 bom yang lebih dahsyat dari Hiroshima. Nah, ini yang semua orang pada gemetar kan? Amerika utamanya. Takut Amerika, Israel, negara-negara Arab yang tidak punya hubungan baik dengan Iran ketakutan juga, bahaya ini, kan begitu. Maka tiba-tiba MBS pergi bilang sama Trump, kau bomlah itu dia itu secepatnya. Itu atas juga dorongan daripada Arab Saudi. Yang jadi serangan kan Amerika ke Iran itu sebenarnya atas persetujuan Arab Saudi. Tahu. Bahkan Menteri Pertahanannya waktu ketemu Menhan Amerika itu kan melakukan berbagai data intelijen ke sana. Sehingga Amerika tahu apa yang harus dibom, harus di mana. Seperti itu. Jadi sekarang peta yang selama ini kita sangka negara-negara Arab itu berbaik dengan Iran, ternyata tidak begitu. Ternyata justru negara-negara Arab ini bergandengan tangan dengan Amerika dan sekarang menghantam Iran. Apalagi Pakistan itu sendiri sudah tanda tangani perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi. Kalau Pakistan diserang, Arab Saudi wajib bantu. Arab Saudi diserang, Pakistan wajib bantu. Maka saya dengar ada 13.000 pasukan Pakistan sudah pergi ke Arab Saudi untuk berjaga-jaga kalau Iran tiba-tiba serang lagi gitu. Nah, sekarang yang berbahaya kan negara-negara Arab ini. Makanya sekarang untuk meredakan ketegangan supaya jangan melebar, jangan Iran menyerang mereka tutup wilayah udaranya dari Amerika. Jadi Amerika dilarang dilarang terbang di atas negara-negara Arab itu. Padahal dulu kan sahabat. Dulu sahabat, sekarang ketakutan mereka. Tutup karena kalau dia izinkan kan dia diserang sama Iran. Gitu. Jadi dia tutup, Irak menutupnya, Uni Arab Emirat menutup, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi menutup. Mereka tidak mau pesawat Amerika terbang di atas itu. Sehingga kalau terjadi Amerika mau serang lagi ke Iran, maka dalam kalkulasi saya dia hanya bisa serang itu dari Arab Saudi, dari Siprus di Eropa Selatan sana. Di sana ada pangkalannya. Ada pangkalannya. Atau dari Yordan. Itu hanya 2 kemungkinan itu. Itu juga belum tentu Yordan mau gitu. Jadi karena negara-negara Arab menutup wilayah udaranya, Amerika kesulitan untuk melanjutkan perang. Sulit, dia mau terbang dari mana? Kalau dia terbang dari Siprus sana, itu kan jauh sekali. Mutar kan jauh sekali. Dia harus mutar, tidak boleh lewat Jazirah Arab kan. Itu harus jauh sekali. Itu sangat tidak efisien untuk perang gitu. Jadi itu salah satu faktor kenapa Trump berpikir tidak mungkin. Serangan darat tidak mungkin, serangan udara pun sekarang dibatasi oleh negara-negara Arab yang tidak mau wilayah udaranya dipakai.
Karena pengalaman mereka mengizinkan pangkalan Amerika di situ, mereka jadi babak belur dihajar sama Iran kan. Sekarang dia nggak mau, kalau begitu jangan pakai wilayah udara saya biar saya selamat kan begitu. Dia ingin seperti itu. Jadi berarti kenapa tiba-tiba Trump melakukan keputusan sepihak masalah gencatan senjata? Karena dia sendiri menganggap bahwa serangan udara yang dia mau lakukan terhadap Iran ini sudah agak kesulitan, tidak seperti awal ya. Sudah sulit dari awal. Nah sekarang yang satu-satunya wilayah yang dia bisa pakai adalah dia harus berada jauh di Laut Arabia. Jauh yang sudah mau masuk ke Samudra India itu. Harus di situ di sebelah, kalau kita tarik garis lurus itu mungkin dari ujung Horn of Africa itu sana itu ya. Dari situ yang jauh, yang kira-kira jauh dari jangkauan rudal Iran. Gitu. Dan rudal Houthi. Gitu. Houthi kan di Laut Merah ya. Houthi di Laut Merah. Jadi itu sebabnya maka blokade yang Amerika lakukan itu bukan di Selat Hormuz, tapi di Selat Oman, di Laut Oman, di luar Selat Hormuz. Gitu. Karena Iran memblokade Selat Hormuz supaya negara-negara Arab tidak bisa keluarkan minyak lewat situ. Lalu Amerika memblokir di luar lagi, yaitu Laut Oman, di luar itu. Tapi kan di Laut Oman itu dekat Laut Merah, dekat Laut Merah. Jadi makanya armada Angkatan Laut Amerika itu sekarang berada di jarak yang cukup jauh untuk menghindari serangan dari Houthi di Yemen atau dari Iran. Jadi posisinya cukup jauh itu. Jauh ya? Cukup jauh. Nah, jadi makanya sekarang yang dilakukan, kita main senjata ekonomi aja. Kalau ada kapal Iran lewat di mana, kita tangkap, kita sita, kan begitu. Dan itu yang sudah terjadi kan. Itu yang sudah terjadi. Nah, jadi artinya apa? Perang ini dengan Trump melakukan perpanjangan tanpa batas gencatan senjata, itu berarti permainan perang ini sekarang iramanya dikendalikan oleh Iran. Bukan lagi Amerika. Bukan lagi Amerika. Iran yang mengendalikan permainan ini sekarang. Jadi Iran akan membuat Amerika, saya maunya begini. Kan begitu. Kedepannya akan begitu. Dan secara diplomasi itu artinya posisi diplomasi Iran semakin kuat sekarang. Membuat Amerika frustrasi. Ya, memang dia sekarang lagi frustrasi. Frustrasi kenapa? Karena tidak mungkin lakukan serangan darat, mau lakukan serangan udara, wilayah udara ditutup oleh negara-negara Arab. Sehingga mau tidak mau ya dia bermain di Angkatan Laut. Jadi ya dia sekarang, itu sebabnya kemarin kan kapal Tiffany itu dicegat dan disita di Selat Bengal kan, dekat India sana itu, dekat Bangladesh itu sana situ. Jadi dia sudah berada jauh sekali main dari luar. Artinya dia akan keliling ini, di mana ada kapal Iran jalan di bagian mana dari bola bumi ini dia tangkap kan begitu sekarang. Karena dia menghindari juga di dekat Laut Merah ada Houthi ya. Dia situ. Nah itu jadi apa artinya ini semua? Ini berarti orang bisa berpendapat bahwa era superpower Amerika itu sekarang mulai rontok. Hampir berakhir. Tinggal menunggu waktu. Hampir berakhir. Era superpower itu hampir berakhir. Artinya kalau satu negara seperti Iran yang disanksi habis-habisan bisa tumbuh, bisa menantang dan mengatur irama peperangan itu sekarang, Rusia dan Cina kan berhitung, berarti sepertinya dia tidak kuat-kuat amat seperti yang kita sangka. Gitu. Karena persenjataannya bisa modern, tapi dalam peperangannya itu yang menentukan bukan senjatanya, tapi strateginya. Bukan sekedar peralatan, tetapi the man behind the gun kan. Jadi bagaimana militer memainkan strateginya itu. Yang pintar kan Cina kan. Cina itu tidak harus tembakan satu peluru, tapi dia untung. Kan begitu. Kemarin coba kita lihat apa yang terjadi pada 7 April kemarin. Itu Bahrain mengeluarkan resolusi supaya PBB mengizinkan, Dewan Keamanan mengizinkan semua negara yang mau masukkan kapal dagang situ dikawal oleh kapal perang. Kan begitu. Diveto sama Cina, diveto sama Rusia. Diveto Rusia dan Cina veto. Orang bingung loh. Ini kan tujuan resolusi Bahrain ini supaya Selat Hormuz dibuka. Cina punya kepentingan Selat Hormuz harus dibuka karena setiap hari dia harus perlu import 10 sampai 11 juta barrel minyak per hari. Jadi kalau Selat Hormuz dibuka kan bagus. Tapi kenapa dia veto? Lalu Bahrain merevisi draft resolusi itu, meminta supaya kalau begitu kita minta otorisasi dari Dewan Keamanan PBB supaya boleh kapal-kapal dagang itu masuk lewat situ.
DKPBB Cina dan Rusia veto lagi, nggak boleh. Iya, iya. Kan orang bingung loh. Apa Kalau kepentingannya? Rusia itu ingin, kalau Cina ingin supaya Selat Hormuz dibuka, kan harusnya dia nggak veto. Kenapa dia veto? Iya. Rupanya dia main politik tingkat tinggi nih. Iya, iya, iya. Karena Cina itu sudah punya stok minyak, reservenya dalam negeri itu sangat berlimpah. Di samping energi terbarukan. Jadi dia sudah siap untuk sakit-sakit dulu sebentar, tapi orang lain lebih sakit. Oke. Seperti gitu. Yang kedua, kalau Selat Hormuz itu dalam keadaan tertutup seperti begitu, berarti negara-negara Gulf Cooperation Council, negara-negara pengekspor minyak di Arab, itu akan kesulitan melakukan transaksi. Oke. Kalau itu kesulitan melakukan transaksi, karena mereka jual itu kebanyakan ke Amerika, maka Amerika akan kekurangan minyak. Sehingga harga minyak akan naik. Kalau harga minyak akan naik, gitu, harga barang akan naik, inflasi di sana, bursa sahamnya akan gonjang-ganjing di sana, pada rontok, kan begitu kan. Jadi ini permainan. Jadi bagi Cina dia bermain. Di samping itu apa? Kalau Selat Hormuz tetap dalam keadaan seperti sekarang, maka orang akan, negara-negara yang butuh minyak akan cari dari sumber lain, di mana orang tidak wajib pakai dolar. Oke. Sehingga sejalan dengan rencana dia untuk dedolarisasi. Oh. Gitu. Jadi arahnya ke sana ini. Yeah. Semakin harga minyak naik, orang cari alternatif lain di mana orang tidak perlu dolar, orang bisa pakai dolar, dedolarisasi, tidak pakai dolar seperti yang terjadi antara Rusia dan India, Rusia dan Cina. Tidak pakai dolar lagi kan, mereka berdagang pakai mata uang masing-masing yang dikonversikan ke masing-masing currency-nya, kan begitu. Jadi bagi Cina dia tahan di situ, nah Amerika menjerit, kan begitu. Itu permainannya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita lihat yang saya mau katakan, dengan perang Iran ini muncul gejala bahwa dominasi Amerika sebagai negara superpower itu sekarang rontok. Sekarang rontok ini dengan ini. Ini rontok. Artinya apa? Artinya ya akan terbentuk aliansi-aliansi baru. Kemarin negara-negara Eropa itu Jerman, Prancis, Spanyol itu mulai menggulirkan gagasan untuk membentuk yang disebut Coalition of the Willing, koalisi orang-orang yang sepikiran, kira-kira begitu. Koalisi orang-orang yang sepikiran. Nah di situ mereka masukkan India, mereka masukkan Rusia, Cina dan Iran ada di situ. Tapi Amerika tidak mau mereka masukkan di situ. Jadi Eropa mulai pasang jarak dengan Amerika setelah Trump kasih gertak bahwa dia akan keluar dari NATO dengan pemikiran, dengan begitu maka NATO akan datang minta mengemis ke dia. Ternyata Eropa bikin lain, dia bentuk Coalition of the Willing. Sekarang lagi jalan. Maka Perdana Menteri Spanyol itu Pedro Sanchez datang ketemu Xi Jinping. Menlu Rusia juga datang ketemu Xi Jinping tanggal 15 kemarin untuk membicarakan, salah satunya topik adalah tentang kondisi Hormuz ini, seperti gitu. Jadi di satu sisi dominasi dan superpower Amerika ini mulai rontok, semakin rontok. Di sisi lain Eropa mulai membuat koalisi sendiri. Dan yang menarik ada berita semalam itu saya lihat ya, sementara perang berkecamuk, Perdana Menteri Hungaria yang baru, Viktor Orban, secara tegas menyatakan bahwa dia akan menangkap Netanyahu kalau berada di negaranya karena sudah ada putusannya internasional kriminal ICC ya. Betul. Jadi dia sudah tegas menyatakan. Jadi ICC itu ceritanya begini. ICC itu bukan organ PBB, tapi dia lembaga independen yang berada di dalam sistemnya PBB, jadi bisa dipakai oleh PBB. Nah, memang Putin juga begitu, sejak 2023 itu ICC keluarkan red notice ya, untuk tangkap Putin, tangkap Netanyahu gitu. Tapi sampai sekarang memang belum bisa dilakukan karena Rusia, Israel, Amerika Serikat pun bukan merupakan state party pada ICC, sehingga tidak bisa tangkap. Caranya mereka baru bisa ditangkap kalau mereka berada di negara yang penandatangan. Statuta Roma ya. Nah, Statuta Roma. Kalau negara penandatanganan, misalnya kalau dia ada di Afrika Selatan atau ada di Korea Selatan atau Hungaria atau di mana, itu pasti ditangkap. Nah, jadi memang saya kira Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu itu mereka lupa berpikir bahwa mereka tidak akan berkuasa selamanya. Itu hikmahnya? Itu hikmahnya. Mereka lupa berpikir bahwa mereka itu kan tidak akan berkuasa selamanya. Satu ketika mereka akan
tidak berada di posisi sekarang, di mana pengawalan yang mereka nikmati sekarang pasti akan jauh berkurang. Ketika pengawalan terhadap mereka itu jauh berkurang, maka ancaman terhadap diri mereka akan semakin meningkat. Ya, seperti Presiden Filipina kan akhirnya ditangkap oleh ICC. Ya, seperti gitu. Jadi ini si Pak Trump tidak berpikir adalah ketika dia tidak jadi presiden lagi kan pengawalannya ya, sudah tidak ada, sudah tidak melekat sudah lagi. tidak melekat. Ya, nah, itu di situ ancamannya semakin tinggi. Begitu juga Perdana Menteri Netanyahu kan. Ya. Gitu. Jadi Bahkan sudah rentang ya. Sudah itu. Jadi ini mereka nggak justru pikirkan. Tidak pikir, padahal itu bahaya ketika mereka semakin tua, pengawalan semakin berkurang, gitu, semakin begitu. Justru mereka terpenjara di dalam lingkungannya sendiri. Ya, nggak bisa kemana-mana. Kalau keluar kan ditangkap. Ya, sama nasibnya Duterte kan ditangkap. Nah, seperti gitu kan, seperti Rodrigo Duterte di Filipina. Luar biasa, Bung Pitan. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa, mencerahkan orang, mengedukasi serta menuntun orang untuk memahami perang ini secara keseluruhan. Betul. Sekaligus kita mengambil hikmah dari perang ini, bahwa ada kekuatan selain kekuatan peralatan perang, yaitu tadi ada ketahanan budayanya, ada macam-macam. Ketahanan budaya itu yang dimiliki Iran dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ketahanan budaya luar biasa. Luar biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum.